KPK dan FPB. Materi ini tidak akan sulit karena kamu sudah mempelajarinya ketika kamu duduk di bangku SD. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan suatu bilangan A itu kita peroleh dengan cara mengalikannya dengan setiap bilangan asli. Contoh, kelipatan 2 adalah bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Maka kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Kita peroleh kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Contoh kedua, kelipatan 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Kita peroleh hasil 3, 6, 9, 12, 15, 18. Begitu juga dengan kelipatan 5. Berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih dan dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya, kita sebutlah dia kelipatan persekutuan. Sedangkan anggota terkecil pada kelipatan persekutuan itu kita sebut kelipatan persekutuan terkecil. Itulah yang disingkat dengan KPK. Agar lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Tentukanlah KPK dari bilangan-bilangan berikut A, 4, dan 6. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah kita ambil kelipatan yang sama dari antara 4 dan 6. Ada bilangan 12, kemudian 24, dan 36. Kemudian KPK dari 4 dan 6 adalah kita ambil kelipatan terkecil daripada kelipatan persekutuan yang di atasnya. Maka kita peroleh bilangan 12. Sama halnya dengan contoh B. Tentukan KPK dari 3, 6, dan 8. Kelipatan 3 seperti yang kita lihat bersama di layar. Kemudian kelipatan 6 juga. Sama halnya dengan kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuannya kita cari bilangan sama dari kelipatan 3, 6, dan 8, yaitu ada 24 dan 48. KPK dari 3, 6, dan 8 kita ambil juga bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan, yaitu 24. Kita masuk pembahasan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Faktor suatu bilangan artinya kita cari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu atau bilangan yang ditanya. Contoh, tentukan faktor dari 12, maka kita cari bilangan yang habis membagi 12. Pertama ada 1, habis membagi 12, lanjut 2, 3, 4, 6, 12. Semua bilangan ini habis membagi 12. Sama juga dengan faktor dari 24. Faktor pembaginya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang tentu kamu lebih paham bagaimana mencari faktor sebuah bilangan, yaitu dengan mencari bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan yang ditanya. Berdasarkan faktor di atas, jika ada 2 bilangan atau lebih, kita mencari faktornya dan kita dapat tentukan anggota-anggotanya, maka disebut namanya faktor persekutuan. Kemudian, anggota terbesar dari faktor persekutuan itu kita sebut sebagai faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Agar lebih jelas, mari kita ke contoh soal lagi. Tentukanlah FPB dari bilangan berikut A, 24, 48, dan 72. Pertama kita cari faktor dari 24. Tadi arti faktor adalah kita cari bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan yang ditanya. Maka faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lanjut faktor dari 48 seperti yang kita lihat di layar sampai faktor dari 72. Lalu kita ke faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72 adalah bilangan yang sama dari faktor 24, 48, dan 72, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena kita mencari FPB, faktor terbesar, maka kita ambil bilangan terbesar dari faktor persekutuan, yaitu 24. Untuk mencari KPK dan FPB dengan bilangan kecil, kita boleh gunakan cara dengan penjelasan sebelumnya. Jika bilangan-bilangannya besar, maka kita gunakanlah KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Untuk apa? Faktorisasi prima ini untuk mempermudah cara mencari faktor persekutuan jika bilangannya besar.
Maka ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama itu metode pohon faktor. Contoh, tentukan KPK dan FVB dari 24, 36, dan 84. Cara menggunakan pohon faktor, kita kembali mengingat dengan yang namanya bilangan prima. Bilangan prima ini nanti kita gunakan sebagai pembagi dari bilangan yang mau kita cari KPK dan FPB-nya. Yang pertama ada bilangan 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12, kita lanjut, 12 bagi 2 6, jika masih bisa dibagi 2 tetap gunakan 2, 6 bagi 2 hasilnya 3, selesai. Lanjut ke 36, 36 bagi 2 18, 18 bagi 2 9, 9 bagi 2 tidak boleh. Kita lanjut bilangan prima berikutnya yaitu 3, 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu dari pohon faktor kita ambillah yang namanya faktorisasi prima. Contoh 24, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima 36 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima 84 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, mengambil KPK, kita ambil bilangan yang sama pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Hasilnya 8 kali 9 kali 7, 504. Untuk FPB-nya, kita ambil bilangan yang sama dari faktorisasi prima 24, 36, 84 dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Maka FPB-nya sama dengan 12. Untuk metode papan bersusun atau sengkedan ini caranya lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita ingat dulu yang namanya bilangan prima. Kamu masih tahu kan apa bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 2, kemudian 3, 5, 7, 11, kemudian 13, sampai seterusnya. Nah, jadi bilangan prima ini yang kita gunakan nanti sebagai pembagi daripada soal yang ditanya. Jadi, kita gunakan berurut. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Apakah 2 habis membagi bilangan ini? Ya, tentu. Maka kita gunakan 2 sebagai pembagi. Kita garis lurus semua, lalu kita buat di sini bilangan prima 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 36 dibagi 2 hasilnya 18, 84 dibagi 2 hasilnya 42. Kemudian apakah masih bisa dibagi 2? Jika masih bisa, lanjutkan pembaginya adalah bilangan prima 2. Lanjut 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, bagi 2, 21. Masih adakah yang habis dibagi 2? Jika masih ada, tetap gunakan angka 2. 6 dibagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak boleh, maka tetap tulis 9. 21 dibagi 2 tidak boleh, tetap tulis 21. Masihkah boleh dibagi 2? Tidak boleh. Setelah angka bilangan prima 2, maka kita gunakan 3. Apakah 3 habis membagi bilangan ini? Tentu. Maka kita buat pembaginya adalah 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3 kita peroleh 3, 21 bagi 3, 7. Kemudian masih boleh dibagi 3, tentu masih ada. 1 bagi 3 tidak boleh, tetap tulis 1, 3 bagi 3, 1, 7 bagi 3 tidak boleh, maka tetap tulis 7. Setelah angka 3 tidak boleh dibagi lagi, gunakan angka 5. Apakah angka 5 habis membagi bilangan ini? Tidak boleh. Setelah itu gunakan 7. Apakah 7 habis membagi? Ada yang boleh dibagi. Maka kita gunakan 7. 1 bagi 7, 1. Bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Selesai. Jika bawahnya sudah 1 semua, maka pekerjaan metode sengkedan selesai. Nah, sekarang bagaimana mencari KPK-nya? Cara mencari KPK-nya mudah. Kalikan semua bilangan prima yang habis membagi itu, yaitu 2, 2, 2, 3, 3, dan 7. Maka KPK-nya adalah 2 dipangkatkan dengan 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Yaitu 8 kali 9 dikali. Hasilnya kita peroleh
8 kali 9 kali 7 itu 504. Nah, bagaimana cara mencari FPB-nya? Nah, di FPB kamu hanya melihat di papan bersusun bilangan prima mana sebagai pembagi yang habis membagi ketiga bilangannya. Pertama, kita lihat bilangan prima 2 ini. Dia habis membagi bilangan ketiganya, maka kita tandai ini adalah salah satu FPB. Kemudian kita lihat lagi yang mana dia yang habis membagi bilangan itu. Ada lagi 2 di sini karena dia habis membagi bilangan itu. Kemudian yang mana lagi kita perhatikan ini tidak habis karena tetap turun 9. Kemudian ya ini habis membagi ya, maka ini termasuk FPB. Kemudian ada lagi selesai. Maka dapat kita tuliskan FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 12. Maka inilah dia yang menjadi FPB-nya. Jika kamu perhatikan dengan seksama, metode 1 dan metode 2 hasilnya sama. Maka kamu pilih saja cara mana yang paling mudah bagimu.